puji Tuhan, sorakan. Sama-sama tepuk tangan kita. Kita mau melompat buat Tuhan, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Katakan dia ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Teman sorakan. Engkaulah Raja Sama-sama angkat tangan atas kita yuk, untuk dunia, Tuhan. yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Satu suara kita mau nyatakan, pujilah nama-Mu Tuhan. Come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Katakan kuat dan penuh kuat kemuliaan. dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sorakan sama-sama yuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Teman-teman, kita percaya kita punya Allah yang agung, amin. Tuhan kita udah membebaskan kita dari segala kutuk. Oleh sebab itu kita hari ini ada, kita mau puji Tuhan, amin. Mau nyanyikan? Sekali lagi, come on. Kami tinggikan nama-Mu
masih siap untuk puji Raja segala Raja? Katakan yeah! Yeah! Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Are you ready to be? 1, 2, 3, go! Yeah, yeah! Come on, sing it out. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Ready? 1, 2, jump, jump. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Masih siap untuk puji Tuhan? 1, 2, 3, go! Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri. Mari angkat semua tangannya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Are you ready to be? 1, 2, everybody. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Come put your hands in the air. Come on, let the music praise the Lord. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali kita nyatakan dengan angkat terangkat, kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. 1, 2, 3, go! Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Semuanya beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Berikan tepuk tangan lagi sekali lagi buat Tuhan kita. Yeay!
Sebelum teman-teman duduk, kasih tos kiri kanannya. Lu keren banget hari ini. Oke, silakan duduk teman-teman semua. Siang hari ini seperti biasa aku mau menyambut apakah ada teman-teman yang pertama kali hadir. Enggak usah malu-malu, apakah ada teman yang pertama kali hadir? Di sebelah kiri, di sebelah kanan, oh puji Tuhan semuanya adalah jemaat yang setia. Ada di depannya V ya, pertama kali datang ya. Berikan tepuk tangan ya buat teman kita. Aku juga mau undang teman-teman yang masih beribadah online di rumah. Yuk, gak enak loh ibadah sendirian. Lebih baik kalian bisa datang join ibadah kita setiap jam 2 siang. Dan aku yakin dan percaya begitu kalian masuk ke pintu ini, kalian tidak akan sendirian. Karena ada teman-teman yang akan selalu menemani kalian. Nah teman-teman, aku mau sedikit kesaksian untuk hari ini. Entah kenapa semalam ketika aku tidur dengan nyenyak, tidur. Jam 3 pagi gelisah. Tiba-tiba aku kebangun. Dan begitu aku bangun Tuhan cuma bilang, ayo berbahasa roh dan berdoa. Wah Tuhan, jam 3 nih Tuhan, jujur secara daging mau tidur lagi. Tapi benar-benar bikin Tuhan melek semelek-meleknya, aku melek. Tuhan doain apa? Kamu ingat 2 minggu lagi akan ada apa? Betul 100, kasih 100 ini yang ke depan dulu. Kita akan 2 minggu lagi kita akan adakan retret, a friendly reminder buat teman-teman, jaga kesehatan. Kalau mau mulai start dari packing dari sekarang, oh lebay ya, kalau dari sekarang packing lebay ya. Yang mau aku sampaikan, percayalah Tuhan begitu luar biasa bekerja di dalam retret ini. Bagi teman-teman yang ikut retret, please berdoa dari sekarang. Persiapkan hati kalian dan tanya Tuhan mau ngomong apa sih untuk aku di dalam retret ini. Dan percayalah setiap dari kita pasti akan merasakan the presence of God. Amin. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik dari berkat yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Saya akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih, terpujilah namamu. Kalau siang hari ini kami ada di tempat ini, kami tahu itu semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan. Engkau pakai persembahan ini ya Tuhan untuk menjadi alat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman bisa scan QR yang di depan atau di depan bangku teman-teman. Pastikan alamat tujuan rekeningnya adalah GBI PRJ. Tidak usah terburu-buru. Ada juga di depan bangku teman-teman. Nah selagi teman-teman memberikan persembahan, aku akan menampilkan satu video yang wow. Benar-benar wow, video dari kita untuk kita semua. Silakan multimedia. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ya, berikan tepuk tangan buat kita semua. Mana yang dari Kuling? Wah lihat teman-teman duduknya aja barengan teman-teman. Ini kul yang kalau dinobatkan adalah kul paling kompak kayaknya. Ini semua ini gembala-gembala kul yang lain tuh lihat Renhat langsung gak pede dia. Sih teman-teman, inilah enaknya kalau kita masuk ke dalam komunitas. Kita punya teman-teman yang bisa mendukung. Gak cuman soal kerohanian juga, soal pekerjaan juga. Dan kalau teman-teman lihat nih Kuling ini salah satu kul dengan member wanita paling banyak dan single ya. Betul Malina ya. Lo jadi promosi.
So aku mau encourage teman-teman, yuk bagi teman-teman yang belum join Komsel, belum join Cool, silakan scan QR code yang di depan. Dengan senang hati kita akan welcome teman-teman sesuai dengan profile teman-teman. Di situ nanti akan ada beberapa data. Dari data itu kita akan rekomen, oh Cool yang kalau sudah menikah ada nggak? Oh tentu ada. Cool yang entrepreneur, kebanyakan entrepreneur ada nggak? Ada. Cool yang untuk profesional ada nggak? Ada, biasanya online. Dan mulai jam 8 bahkan setengah 9 karena harus pulang kerja dulu. Kita make sure segala kebutuhan kalian terpenuhi di dalam Dewasa Muda ini. Amin. Dan pengumuman selanjutnya, selain kerohanian kita juga ada kumpul-kumpul sehat, ya, kumpul-kumpul keringat. Kita akan mengadakan bulu tangkis, tepok bulu ya, mana? Oh ini dia, acaranya lapangannya pindah jadi ke Pandawa Badminton Area ya, nggak tempat biasa ya. Jadi teman-teman yang biasa hadir diperhatikan, lapangannya pindah Pandawa Badminton Arena. Ini panitia benar-benar cari benar-benar lapangan yang tersedia di mana. Bagi teman-teman yang mau ikut sekalian silahkan scan. Nggak usah takut, aduh saya nggak punya raket nih, saya nggak profesional nih, tenang aja. Yang jagoan-jagoan RT, lurah kita simpan dulu semua di sini. Friendly match semua, yang penting keringetan, oke? Mau ngobrol-ngobrol di pinggir lapangan juga boleh, kita welcome banget. Yang penting kita benar-benar bisa bertumbuh secara sehat bersama-sama, amin? Nah yang terakhir adalah yang selalu kita omongkan adalah tentang culture talk. Ya, wow, semua katakan wow. We are responsive to the word of God. Aku yakin dan percaya kita semua di sini bukanlah dewasa muda yang biasa-biasa saja. Amin. Kita adalah dewasa muda yang berespon akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kita selalu mau build culture yang baru, kita akan mengatakan amin ketika ada firman Tuhan yang benar-benar berema. Ketika nanti firman Tuhan disampaikan. Karena ketika kita mengatakan amin itu adalah salah satu bukti nyata tindakan iman kita bahwa kita meyakini bahwa firman itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin? Amin. Wah, good. Oke, aku undang sekarang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia lebih lagi. Mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita kasih tepuk tangan terbaik. Karena Dia layak atas semua tepuk tangan kita, semua penyembahan kita, pujian kita, suara kita yang terbaik. Kita akan kasih ke Tuhan. Oh Tuhan, kami mengundang Kau untuk hadir Tuhan. Di tempat ini kami sudah berkumpul Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami undang Kau untuk hadir Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu, setiap dari kami butuh lawatan-Mu Yesus. The atmosphere is changing now, for Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Come on, sing with me. The atmosphere is changing now. Come on, can you feel it, church? For the Spirit of the Lord is here. Yes, He's here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us.
atmosphere is changing now. Come on, sing it with me. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. One more time with all your heart. The atmosphere is changing now. 'Cause you are here with me. The Spirit of the Lord is here. Yes, we believe, God. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. Sing overflow, overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds. Sing overflow in this place, Lord. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Surrounded by your love, Jesus. Teman-teman, mari kita ambil waktu ini untuk menyembah Tuhan. Come on, just raise up your voice. Angkat suaramu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hadirat-Mu yang kurasakan. Kurasakan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Pakai waktu ini teman-teman untuk ngomong ke Tuhan.
Mari terus sembah Tuhan, terus nikmati hadiratnya siang hari ini. Terima kasih Tuhan, di setiap kami ya Tuhan. Kami mau berkata untuk selama-lamanya kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap harapanku. Karena kasih-Nya Tuhan, kita ada hari ini. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, dengan tangan terangkat mari nyatakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus Tuhan. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, kami sembah. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesusku, ku cinta Kau Selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Biar pujian yang baru saja kami naikkan ini Tuhan menjadi doa dan sebuah komitmen kami di hadapan. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan, masalah, pergumulan, tantangan boleh ada di hadapan kami. Tapi satu hal yang kami mau katakan, satu hal yang kami mau declare di hadapan Engkau dan di hadapan sesama kami. Bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami akan terus Tuhan memegang teguh iman percaya kami bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, seringkali kami lemah, kami terbatas, kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Maka dari itu Tuhan, siang sore hari ini Roh Kudus, Engkaulah yang semakin meyakinkan hati kami
bahwa benar Tuhan kasih kami terbatas kepadamu. Tapi satu hal yang kami percaya, kasih-Mu tidak terbatas bagi kami. Engkau yang lebih dulu mengasihi dan menerima kami apa adanya. Sehingga kalau siang sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu, itu bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih-Nya. Semua karena anugerah-Nya. Dan siang hari ini hati kami, pikiran kami, segenap kehidupan kami terbuka untuk boleh menyambut Engkau berbicara kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biar bukan hikmat manusia, melainkan hikmat yang daripada Allah yang diberitakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Teman-teman sekalian, shalom. Apa kabar? Happy Sunday buat kita semua teman-teman. Aku sungguh bersyukur siang sore hari ini boleh hadir di 2 PM. Ya, tentunya ini sebuah kehormatan bagi saya. Ini pertama kali saya boleh melayani. Thank you Bro Aksa buat hospitality-nya, juga tentunya buat Pastor Eradi yang sudah kontak aku. Tapi sayang beliau sedang tidak bisa hadir tempat ini, salamku buat beliau ya. Dan aku percaya kita semua sungguh bersyukur ya, siang sore hari ini boleh beribadah bersama-sama saudara. Tidak terasa kita udah ada di penghujung tahun 2023 ya, nggak nyangka banget, nggak berasa banget. Waktu berjalan begitu cepat ya, kayaknya baru 2002 lalu yang akhir kita dapat berita-berita katanya aduh Indonesia tahun 2023 tuh gelap katanya gitu ya. Tapi nyatanya hari ini kita bisa ada dengan keadaan yang baik. Amin saudara. Kita percaya itu semua karena Tuhan yang baik dan setia di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah saudara, sebelum saya lebih dalam membahas kebenaran firman Tuhan siang sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Randy Chandra Dinata, shalom. Saya sudah menikah, punya seorang istri namanya Dita. Lalu aku punya 2 orang anak, yang pertama usia 9 tahun namanya Dominic, laki-laki. Terus ada yang perempuan namanya Emily, usia 4 tahun. Kalau ini yang ikut bareng aku ini anak ketemu gede ya saudara ya. Jadi ini namanya Feinyan, bareng-bareng sama aku dari Master Plan Youth. Feinyan ini baru lulus dari Udayana Bali ya. Jadi selama berapa tahun, boleh tepuk tangan ya buat Feinyan ya. Ya dia menghabiskan masa pandeminya di Bali ya, asik banget ya. Ya sambil kuliah akhirnya dia bisa lulus, puji Tuhan. Belum lama ini kembali ke Jakarta, sedang cari-cari lowongan pekerjaan ya teman-teman ya. Jadi didoakan semoga Feinyan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan aku melayani di satu gereja di GBI Ebenezer di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Pengembalaan dari Pastor Amos Hosea. Di sana saya dipercaya untuk mengembalakan anak-anak muda namanya Master Plan Youth. Dan juga 2 tahun terakhir mulai dipercaya untuk melayani usia dewasa muda ya, persis kayak 2 PM gini ya, usianya yang tanggung ya, udah nggak terlalu imut-imut tapi ya udah mulai beranjak dewasa ya. Jadi aku bersyukur pada sore hari ini diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak dari kita yang siap dengarkan firman Tuhan? Saya mau lihat tangan-tangannya. Yes, sekali lagi dong berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara sekalian, hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang saya beri judul terhilang dekat Bapa. Bilang sama saya, terhilang dekat Bapa. Waduh, ini temanya kok ngeri-ngeri sedap ya. Jam 2 siang kita bahas tema begini, kayaknya yang tadinya udah bawaan yang ngantuk tiba-tiba melek lagi. Apa? Terhilang dekat Bapa? Kan? Nah, tentunya saudara ketika kita bicara tentang keadaan terhilang dekat Bapa, kita akan teringat akan sebuah perikop yang Tuhan Yesus pernah bagikan ya di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Nanti kita akan banyak membahas di Lukas pasalnya yang ke-15 itu ayat yang ke-17 sampai 32. Tentunya itu bicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang.
ya, tapi kita nggak akan baca dari ayat yang ke-11. Tentunya saudara sekalian sudah pernah ya membaca dan merenungkan tentunya perikop ini yang biasanya diringkas dengan satu judul lagu yang berkata, anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya. Nih jangan bohong nih, angkatannya sama sama gua kan. Gua nyanyi ini di teens, di youth, pada bingung ini lagu apa kak. Kan saudara dewasa muda kebanyakan ya, tahu dong lagu ini kan. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Kata bapaknya apa? Pulanglah anakku, bapak rindu berseru. Pulanglah hai anakku. Ada? Pura-pura gak tahu ini ya. Ada ampun Bapa bagimu. Wah makasih bro, kita seangkatan kayaknya. Nah saudara, tanpa perlu kita baca panjang-panjang ya. Lagu itu sudah bisa menjelaskan ya. Kisah tentang anak yang hilang. Tentunya kalau kita mendengar khotbah-khotbah, biasa kita akan berfokus kepada si anak bungsu. Yang dengan kurang ajarnya dia minta warisan. Sebelum ayahnya berpulang, dia minta warisan di muka. Terus dia pakai warisan itu untuk berfoya-foya. Dia akhirnya kehabisan uang, baru kepikiran untuk pulang. Ya kan, biasa pendeta akan mengkhotbahkan jangan jadi seperti si bungsu. Tapi tahukah saudara bahwa ternyata ada satu anak lagi yang didapati terhilang. Dan yang menjadi ironis, dia terhilangnya di mana? Di dekat Bapak. Si sulung ini justru ironisnya sampai akhir Alkitab nggak menjelaskan dia pulang ke rumah atau enggak. Apakah dia akhirnya merendahkan hatinya dan masuk ikut pesta sama papanya ketika adiknya pulang, atau dia masih ngambek di luar. Nggak dijelasin saudara. So maka kita perlu berhati-hati ya, terhilang dekat Bapa itu artinya apa? Orang yang hidup dalam dosa atau mungkin udah bertobat? Udah rajin ke gereja, halo? Bisa jadi udah rajin ke gereja, bahkan bukan cuma beribadah tapi apa? Pelayanan. Nah makanya kita perlu berhati-hati saudara. Karena kategori dari anak sulung adalah mereka yang sudah beribadah, sudah pelayanan, seakan-akan sudah melakukan sesuatu buat Tuhan. Nah ini boleh colek kanan kirinya bilang gini, hati-hati ya. Ya, kita perlu berhati-hati saudara ya, bicara tentang terhilang dekat Bapa. Nah, slide pertama kita akan membahas tentang apa sih itu mentalitas agama dan juga kasih karunia. Banyak dari kita yang berkata, oh Pak saya udah jadi Kristen, saya udah terima Yesus, saya udah melayani. Tapi sadarkah kita selama ini mentalitas kita di dalam memandang Yesus, di dalam menjalani kekristenan kita itu adalah mentalitas agamawi, atau kita menyadari bahwa kekristenan itu bicara tentang kasih karunia. Nah kita bisa lihat dari anak bungsu dulu ya. Ya bagaimana si bungsu itu kan sudah berfoya-foya, negeri tempat dia pergi itu dilanda kelaparan, barulah dia teringat akan rumah, akan papanya. Dan di ayat yang ke-17 Lukas 15 dikatakan demikian. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Teman-teman perhatikan bagaimana ketika si bungsu ini mulai menyadari keberadaannya yang penuh dengan penderitaan. Barulah dia berpikir, enak juga ya kalau gue pulang ke rumah. Minimal karyawan-karyawan bapak gua itu nggak kelaparan, mereka itu bisa makan dengan enak. Ya udahlah, mau nggak mau gue tebelin muka ya kan, gue akan samperin bokap gua dan gue akan minta maaf. Terus minimal gue diangkatlah jadi karyawannya. Nggak perlu jadi anak lagi deh, minimal jadi upahan supaya saya nggak mati kelaparan.
Nah, perhatikan saudara bahwa anak bungsu ini punya sebuah mentalitas. Namanya mentalitas agama. Agama berkata bahwa kalau kita taat, kita setia, kita melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kita akan dianggap sebagai anak. Bahkan belum tentu anak, bisa jadi cuma hamba, ya kan? Kalau kita sebaliknya gagal taat, kita tidak hidup sungguh-sungguh, kita tidak bertobat, kita tidak melakukan perintahnya tapi malah justru melakukan yang dilarang, maka kita bukanlah anak. That's religion, saudara. Itulah agama. Kalau kita taat sama Tuhan, setia sama Tuhan, maka Tuhan makin sayang sama kita. Sayangnya bertambah terus. Tapi sebaliknya waktu kita gagal taat, sayangnya Tuhan decrease, mulai berkurang, perlahan tapi pasti. Nah, ini namanya mentalitas agama. Nah, masalahnya kekristenan bicara tentang agama atau kasih karunia, saudara? Halo? It's about God's grace. Itu tentang kasih karunia Bapa. Maka dari itu slide berikutnya kita bisa temukan. Ternyata Bapa yang selama ini dikenal oleh si anak bungsu adalah satu pribadi Bapa yang berbeda dari apa yang dia pikirkan. Si anak bungsu akan bilang, aduh nanti Bapak marah, Bapak kecewa. Ya udahlah, saya diterima sebagai karyawan aja. Tetapi Bapa itu penuh dengan kasih karunia. Di situ dikatakan di ayat 20, bagaimana respon dari si Bapa itu? Maka bangkitlah ia, anak bungsu tadi, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu apa? Merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaskanlah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria. Saudara perhatikan bahwa ternyata apa yang dipikirkan oleh si bungsu itu tidak seperti yang terjadi. Si Bapak itu senantiasa setiap hari menanti-nantikan. Kapan ya si bungsu pulang? Saya rindu mau ketemu. Dan perhatikan waktu si bungsu itu berjalan mungkin dengan kepala tertunduk, dengan penuh rasa malu dia datang kepada Bapa. Apa yang Bapaknya lakukan? Bapaknya tergerak hatinya oleh belas kasihan dan dia bangkit lalu berlari menghampiri anak tersebut. Saudara perhatikan kalau di dalam tradisi Yahudi seorang laki-laki dewasa adalah sebuah aib, sesuatu yang memalukan kalau dia itu berlari di depan umum. Di hadapan publik kalau dia berlari itu sesuatu yang memalukan. Tapi si Bapak ini enggak peduli, saudara. Dia enggak peduli penilaian di sana, mungkin ada tetangganya, ada karyawannya, dia enggak pedulin itu. Yang dia pedulin apa? Saya mau ketemu sama si bungsu ini. Wow. Itulah besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita, saudara. Makanya ketika kita melihat Yesus, ini kan sebenarnya adalah penggambaran bagaimana Yesus mau meninggalkan surga yang mulia jadi sama dengan manusia. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba, hamba yang menderita, puncaknya mati di kayu salib. Sekalipun ada orang yang berkata demikian, mencibir Yesus, kok Tuhan jadi manusia? Kok Tuhan menderita? Kok Tuhan telanjang, tergantung di kayu salib? Sampai hari ini penghinaan macam itu masih ada, ya kan? Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak ambil pusing dengan apapun perkataan orang yang mencibir dia. Karena yang dia pusingkan cuma satu, bagaimana aku bisa menyelamatkan
orang-orang yang aku kasihi. Amin saudara. So itulah yang Bapak itu lakukan, dia berlari menghampiri si bungsu. Dan yang dilakukan apa? Kalau saya jadi bapaknya, waktu si bungsu datang saya mulai gini, aduh baunya gak enak. Dia habis dari kandang babi, ya kan? Baunya juga bau-bau babi pas ini. Bukan makanan babi, bau babi nih beneran. Udah, mandi dulu yang bersih, beres-beres loh. Abis ini baru kamu perhitungan sama papa. Wow, itu kalau bapak di dunia ya. Tapi bapak di surga beda. Anak itu belum mandi, anak itu masih kotor, penuh dengan lumpur, penuh dengan bau. Tapi apa yang dilakukan bapaknya? Dia peluk anak itu dan diciumnya anak itu. Artinya apa saudara? Waktu kita datang sama Tuhan, come as you are. Datang apa adanya. Jangan bilang gini, aduh Pak saya datang sama Tuhan kalau udah bener hidup saya ya. Saya ini masih ya gitulah Pak, ke gereja sih ke gereja tapi ya kadang masih suka yang aneh-aneh Pak. Saya mau bilang satu hal saudara, datang sama Tuhan apa adanya. Karena pertanyaannya, bisa gak sih kita bersihin diri kita sendiri di luar Tuhan? Halo? No, gak bisa. Kita datang sama Tuhan, izinkan Dia yang membersihkan dan menyucikan kita. Baru kita dibenarkan saudara. Mau tunggu sampai kapan jadi benernya di luar Tuhan? Amin? Colek kanan kiri bilang, datang apa adanya sama Tuhan. Amin. Dia terima kita apa adanya. Dan bahkan di ayat 25 sampai 27, sorry ini ayat sebenarnya ayat 23 ya. Ketika anak itu pulang ayat 22, 23 dan 24. Di situ diberikan yang namanya jubah yang baru, cincin baru, sepatu baru. Artinya waktu si bungsu pulang ke rumah, hal pertama yang dipulihkan oleh Bapak itu status dan identitasnya. Seringkali kan kita datang sama Tuhan masih ragu ya. Ini beneran gak sih gue anak Tuhan? Kok kelakuan gue lebih mirip anak hantu daripada anak Tuhan gitu kan. Kita meragukan status dan identitas kita saudara. Padahal udah jelas kalau datang sama Tuhan, hal pertama yang Tuhan akan pulihkan status dan identitas. So jangan ragukan saudara. Karena sekali lagi yang membuat engkau layak itu bukan perbuatanmu. Bukan ketaatanmu yang membuat engkau layak beribadah bahkan melayani Dia. It's only by the blood of Jesus. Hanya darah Yesus yang membuat kita layak untuk datang ke hadirat-Nya. Amin. Itulah Tuhan kita saudara yang begitu penuh dengan kasih karunia. Dan selanjutnya kita akan baca bagaimana anak sulung itu mulai merespon ketika mendengar adanya pesta ya, yang dilakukan di rumahnya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka apa saudara? Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Anak sulung ngambek saudara. Enak banget si bungsu, gak pernah taat, gak pernah bantuin papa, tiba-tiba dipestain. Gue juga mau. Tapi yang menarik apa saudara, waktu si sulung ngambek, dicatat bahwa lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ternyata bapak itu gak cuma murah hati sama mereka, orang-orang yang dicap sebagai pendosa. Tapi Bapak pun mengasihi si sulung yang sombong, si sulung yang agamawi. Tuhan pun sayang sama mereka. Amin. Itulah kasihnya Bapa saudara. So kadang kita suka memandang ya orang-orang yang mungkin memakai jubah agama tapi memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Bahkan masuk-masuk tahun politik biasanya udah ada tuh kampanye-kampanye yang berbasiskan agama gitu kan. Tapi belakangan sih gak terlalu ya, gak terlalu santer seperti yang lalu-lalu. Tapi kan kita dengan mudahnya
Bisa timbul tuh penghakiman di dalam hati kita. Ih, apa-apaan sih jualan agama, gitu kan. Kita mulai menghakimi mereka, kita mulai mengatakan hal-hal yang gak baik sama mereka, yang katanya mau bakar panggungnya Coldplay katanya gitu. Kita udah mulai senewan tuh sama mereka, aduh orang-orang nih gak bener nih jubah agama tapi gak bener. Ketahuilah satu hal saudara, Yesus pun mengasihi mereka. Yesus pun sayang sama mereka. Firman Tuhan bukan tanpa alasan bilang kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena itulah yang Bapa di surga lakukan terhadap orang-orang yang membenci Dia. Bapa begitu mengasihi mereka. Amin. So janganlah kita mengutuki mereka. Ayo ucapkan berkat buat mereka. Ayo doakan mereka supaya mereka juga ketemu Tuhan. Amin. Bukan ketemu Tuhan mati maksudnya ya, enggak. Ketemu Tuhan artinya ngalamin encounter dengan Tuhan. Karena itulah yang terjadi kepada seorang yang bernama Paulus. Sebelum menjadi seorang rasul, dialah Saulus yang membantai orang Kristen, yang hidup untuk menganiaya jemaat. Tapi karena Tuhan punya hati berbelas kasih kepada Saulus, Tuhan bisa ubahkan Saulus menjadi Paulus. Dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin saudara. Ya, itulah kasih Tuhan bagi orang berdosa maupun juga mereka yang agamawi, yang sombong secara rohani. Nah, lalu setelah ayahnya itu menghampiri si sulung, kita akan menemukan sebuah percakapan di ayat 29 dan 30. Boleh di next slide berikutnya. Ayat 29 dan 30 berkata demikian. Tetapi ia menjawab ayahnya, kata si sulung. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Teman-teman perhatikan deh, bagaimana dari jawaban ngambeknya si sulung, di situ kita bisa menyimpulkan bersama bahwa ternyata selama ini si sulung dekat dengan Bapa, bekerja bersama Bapa, melakukan apa yang Bapa suruh, tapi sejatinya dia belum mengenal siapa Bapaknya dengan baik. Dia ironisnya nggak kenal isi hati Bapaknya. Kalau selama ini pertanyaan untuk kita renungkan ya saudara ya. Mari kita jadikan pertanyaan ini sebagai pertanyaan evaluasi bagi kita nih. Si anak-anak Tuhan yang sudah beribadah dan pelayanan. Kalau si sulung selama ini menaati Bapa, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selama ini si sulung berpikir melakukan itu semua untuk kebaikan siapa? Mungkinkah selama ini ketaatan atau pelayanan yang dilakukannya itu karena rasa terpaksa saudara? Halo? Ya enggak? Coba direnungkan. Sadar enggak sih si sulung bahwa semua perintah dan larangan yang diberikan oleh Bapa itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah demi kebaikan dia. Coba perhatikan si bungsu yang hidupnya tidak taat. Bagiannya adalah penderitaan. Tapi bukankah si sulung di dalam ketaatannya mendapatkan sebuah hidup yang baik? Sebuah kehidupan yang damai, yang sejahtera? Nah ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Mungkinkah ketaatan kita, ketaatan si sulung selama ini hanya karena terpaksa? Hanya karena rasa takut, intimidasi. Bukan karena sebuah kerinduan dan kesadaran. Halo? Kekristenan itu gak pernah dibangun atas dasar rasa takut dan intimidasi saudara. Kalau engkau datang ke sini cuma karena deg-degan, aduh nanti kalau gua gak datang kayaknya bulan ini rejeki gue gak akan selancar biasanya. Ya kan? Kalau gua gak datang ke tempat ini nanti hidup gua gak ngalamin berkat-berkat Tuhan. Justru kita didorong oleh rasa takut, nanti Tuhan marah lah, nanti Tuhan kutuk dan sebagainya. Nanti masuk neraka.
No, kekristenan gak pernah dibangun atas dasar rasa takut. There's no fear in love. Amin. Nggak ada rasa takut di dalam kasih. So Tuhan mau waktu kita datang itu karena sayang. Karena rindu. Amin. Makanya saya percaya kalau ibadah jam 2 siang, ibadahnya rame itu karena sayang. Amin. Bener ya? Bukan karena terpaksa dong, ya jam 2 siang mendingan tidur di rumah. Ya kan, cari jam-jam yang nyaman aja, kalau nggak pagi ya sore sekalian. Tapi kalau saudara datang jam 2 siang, beribadah dengan sungguh, wah itu karena colek kanan dia bilang, lu sayangkan sama Tuhan? Ya tepuk tangan dulu dong buat saudara ya. Ini jam-jam rawan tapi saudara berjuang untuk beribadah itu luar biasa saudara. Nah makanya untuk kita bisa mengenal hati Bapa dan ketika kita taat itu enggak didorong oleh rasa takut tapi oleh rasa rindu dan sebuah kesadaran. Maka kita perlu mengenal ini saudara namanya kebenaran yang memerdekakan. Jikalau engkau di dalam firmanku dan firmanku di dalam engkau, maka kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang memerdekakan artinya membuat kita bisa taat sama perintah dan menjauhi larangannya. Karena kita sadar di balik perintah dan larangan itu ada hati Tuhan. Ada kasih sayang Tuhan. Ada kebaikan Tuhan bagi kita. Ya, saya punya dulu waktu saya masih kecil, saya itu punya satu kebiasaan gak suka makan sayur saudara. Ada di sini yang relate? Saya dulu gak suka banget makan sayur. Mami suka maksa, ayo Ren makan sayur. Makan. Aduh nih mami kok suka nyiksa sih, aku sukanya daging ya kan. Kedagingan makanya hidupnya gitu kan. Saya sukanya daging gitu. Ya udah akhirnya makannya daging gitu kan, jarang makan sayur. Sampai terus beranjak dewasa aku kenal sama seorang perempuan. Yang akhirnya jadi pacar aku dan sekarang jadi istri aku. Dia juga sama kayak mami, suka maksa saya makan sayur. Ayo Ren, ini ada terong Ren, terong itu enak Ren, ayo ini brokoli enak Ren. Somehow aku lebih taat sama pacar daripada sama mami. Aku bilang ya udah deh makan deh gitu kan. Ya makan. Lama-lama enak juga ya, sayur mayur itu ternyata enak. Dan setelah dipelajari lebih jauh, oh ini berguna, serat ya kan bagi kesehatan tubuh dan sebagainya. Akhirnya sampai satu titik aku sadar perintah mami untuk aku makan sayur itu demi kebaikanku. Amin. Siapa yang dulu masih kecil paling gak suka disuruh tidur siang? Halo? Waduh, lagi asik-asik main disuruh tidur siang. Sekarang baru tahu kan nikmatnya tidur siang? Demi bisa tidur siang, wah itu anugerah yang luar biasa tuh. Di tengah kerja seharian bisa tidur, aduh Tuhan terima kasih. Nah kita harus sampai di dalam satu titik pengenalan sampai kita sadar. Waktu Tuhan kasih perintah dan larangan itu karena Tuhan sayang. Kenapa Tuhan bilang lepaskan pengampunan, jangan benci saudaramu. Buat siapa sih? Emang Tuhan terganggu gitu kalau hati kita bilang nggak ya gue simpen ya, nggak mau gue maafin. Ya sebenarnya Tuhan gak rugi-rugi amat sih, yang rugi siapa guys? Kita. Lagi mau happy, keinget dia yang kita benci. Moodnya langsung ngedown ya kan, mau makan enak, restoran bintang 5, makanan enak jadi enak. Gara-gara inget muka dia. Yang gak bahagia ya kita saudara. So semua gak cuma soal membenci, soal jangan berzina, jangan membunuh. Dan semua peraturan-peraturan yang Tuhan kasih. Itu ujung-ujungnya demi kebaikan kita. Itulah kebenaran yang memerdekakan. Berikutnya, masih bicara tentang tentang si sulung yang belum mengenal isi hati bapaknya. Pertanyaan yang untuk kita renungkan saudara, apakah artinya si sulung itu ketika si bungsu pulang lalu dia bete, dia marah. Apakah artinya si sulung itu lebih rela melihat adiknya terhilang, menderita bahkan mati di negeri yang jauh akibat dosanya. Ketimbang adiknya sadar lalu bertobat dan pulang ke rumah.
Mana yang si sulung ini lebih sukai? Jangan-jangan waktu kita bilang gereja kita, komunitas kita welcome home gitu kan. Semua disambut di rumah. Tapi sebenarnya welcome home-nya ada bintang kecil di atasnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau orang ini cocok masuk ke kita, kalau orang ini udah bener, nggak ngeselin, nggak ngerepotin, welcome home. Tapi kalau ternyata dia nggak layak sebenarnya, masa lalunya berantakan, habis pernah masuk penjara, jangan-jangan masuk sini deh, udah cari yang lain deh. Itu sebenarnya adalah kesombongan agamawi, saudara. Dan ketika orang sombong secara agamawi, dia bisa kelihatannya sibuk beragama, namun ternyata deep inside hatinya nggak punya belas kasihan. Wow, ini yang ngeri, saudara. Dan kita temukan di dalam Alkitab. Ketika di Yohanes 5 ada orang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Dia nggak kunjung ada yang menolong, mendapatkan mujizat. Tiba-tiba Yesus datang kepadanya lalu berkata, angkatilah-mu dan berjalanlah. Bayangin teman-teman, 38 tahun lumpuh, tiba-tiba sembuh. Reaksi orang pada umumnya harusnya apa? Orang di sekitarnya happy. Harusnya ikut bersuka cita, wow, dia yang selama ini nongkrong di kolam, dijamah dan disembuhkan, mujizat terjadi. Hampir semua orang happy, tapi ada sekelompok orang yang gak happy. Dan ironisnya mereka adalah orang-orang beragama. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah yang pertama bereaksi. Angkat tilam, berjalan, tahu gak ini hari apa? Ini hari Sabat, gak boleh angkat tilam, balik lumpuh lagi sana. Perhatikan, ada mujizat terjadi di depan mata mereka. Ada orang yang mengalami penderitaan hebat, mengalami pertolongan Tuhan. Mereka gak bisa lihat itu. Orang buta sejak lahir, dicelikan matanya oleh Yesus. Yesus mengaduk di tanah dengan ludahnya, diolesin itu di mata orang buta. Dia melihat. Semua happy kecuali siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Dipanggil itu orang buta, sini dulu, interogasi dulu. Beneran lu buta? Iya buta. Siapa yang sembuhin lu? Lah gak tahu, waktu gua melek orangnya udah gak ada. Beneran lu buta dari lahir? Iya. Coba panggil papa mama lu, buktiin. Sembuh dari buta diinterogasi, saudara. Ngeri ya? Makanya Yesus bilang, aku datang ke dunia supaya mereka yang buta menjadi melihat. Dan mereka yang merasa dirinya melihat menjadi buta. Kalau bahasa zaman sekarangnya, hati-hati mabuk agama, saudara. Ya, apalagi sekarang ada isu yang lagi marak nih, Israel dan Palestina. Ayo kita timnya siapa? Timnya Gal Gadot kah? Atau timnya mana gitu kan? Akhirnya kita berkubu-kubu. Kita berdiri di atas dasar kemanusiaan. Amin. Masa iya kita gini, lihat tuh. Digempur banyak yang meninggal. Wah, umat pilihan Allah. Ada yang salah sama hidup lu kayaknya. Lihat orang mati lu happy. Nggak gitu konsepnya guys. Ya, tapi kita nggak akan bahas panjang itu. Tapi coba perhatikan. Ketika engkau melihat penderitaan orang lain dan hatimu tidak tergerak oleh belas kasihan, hati-hati. Jangan-jangan kita selama ini cuma sibuk beragama, tapi nggak kenal hatinya Yesus. Ya. Oke lanjut. Itu ya akibat dari kesombongan agamawi. Boleh di next slide berikutnya. Lalu apa sih obat ya, zaman sekarang pakai istilah vaksin itu relate ya. Karena selama pandemi kita kan berbondong-bondong divaksin. Vaksin untuk kesombongan agamawi itu adalah kasih karunia. Ya, ketika agama membuat orang menjadi sombong, merasa lebih benar dari yang lain. Tetapi kasih karunia berkata apa? Engkau diselamatkan bukan karena kehebatanmu, bukan karena kesalehanmu, tapi karena pengorbanan Kristus. Amin. Ya, maka hanya kasih karunia Tuhanlah yang sanggup membebaskan seseorang dari belenggu agamawi. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 2 ayat terakhir saudara, boleh di next.
Bagaimana respon dari si papa, dari ayah itu? Lukas 15 ayat yang ke-31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Perhatikan saudara bagaimana jawaban ayah itu terhadap anak sulung. Ayahnya bilang, "Hai anakku, engkau selama ini bersama-sama dengan aku. Dan bukankah kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga? Bukankah kita yang punya ini ladang, kita yang punya ini usaha. Bukankah suatu hari bahkan engkau sudah meminta warisan itu ketika si bungsu minta warisan. Kira-kira aja sulungnya dikasih gak? Ya dikasih juga lah. Ya kan? Dia udah dapetin itu semua. Tapi dia masih merasa gak fair, gak layak. Karena selama ini dia berpikir, oh ini punyaku, ini punya bapak, ini punya si bungsu. Tapi bapaknya bilang, bukankah kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga? Teman-teman sadar gak sih bahwa pelayanan ini adalah milik kita bersama? Ya gak sih? Jiwa-jiwa ini milik siapa sih? Milik gereja tertentu gitu? No, jiwa-jiwa milik Tuhan, Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa yang kita layani, ladang yang kita garap, bukankah ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan bersama-sama? Bukan untuk diperebutkan, dikompetisikan, tapi justru kita saling bahu-membahu bersinergi bagi kerajaan Bapa kita di surga. Makanya Yesus mengajarkan doa kepada kita dimulai dengan Bapa kami yang di surga. Bukan cuma Bapakku atau Bapakmu, Bapak kita semua. Kalau dia Bapak dan kita anak, ayo gandengan tangan saudara. Jangkau generasi ini lebih lagi, amin. Jangan sibuk saling bersaing satu dengan yang lain ya kan. Di tengah sistem dunia yang serba comparing, competing, saling sikut untuk jadi yang nomor satu dan paling hebat. Apakah gereja mau mengikuti sistem yang sama saudara? Bukankah sistem kerajaan Allah mengajarkan sesuatu yang berbeda? Kita baca satu ayat, ini ayat terakhir, beneran terakhir saudara ya. Saya lihat sudah mulai 15-18, saya harus agak cepat. Next slide, kita baca Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Wow. Paulus menggambarkan hidup kekristenan itu memang perlombaan iman, betul ya? Tapi pertanyaannya perlombaan yang seperti apa saudara? Apakah kita berlomba seperti layaknya orang dunia berlomba? Jadi yang terhebat, jadi yang nomor satu, sikut kanan, sikut kiri, gak peduli. Yang penting gua terdepan. Apakah demikian? Sekalipun Kristen dibilang perlombaan iman, tapi Paulus bilang apa? Waktu ada yang jatuh, kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Alkitab gak bilang tinggalkan dia karena dia cuma jadi beban. Kan ini perlombaan iman, lu harus sampai garis finish, yang penting lu sampai, gitu enggak? No, Rasul Paulus bilang apa? Kalau ada yang kedapatan melakukan pelanggaran, kamu yang rohani. Pimpin mereka ke jalan yang benar. Cara mimpinnya gimana? Enggak mungkin cuma gini, bangun, ayo cepet, buru-buru. No. Kita relakan diri kita untuk mundur beberapa langkah. Kita angkat teman kita, jalan bareng-bareng sama kita. Karena ini bukan bicara tentang siapa yang nomor satu, benar gak sih? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, itu kamu menggenapi hukum Kristus. Karena apa saudara, waktu orang lain jatuh, kamu angkat dia. Tapi suatu hari bisa jadi kita yang jatuh, orang lain yang angkat. Waktu kita berjalan bersama-sama, mungkin kita tidak pergi cepat, tapi kita akan pergi jauh. Karena kita bersama-sama. Amin saudara.
Itu kehidupan kekristenan kita. Yuk jangan kayak anak sulung yang mengkompetisikan kesuciannya, kerohaniannya dengan si bungsu. No, ayo. Kalau ada yang bertobat, kalau ada yang jatuh, kalau ada yang susah, komunitas bantu angkat. Amin. Di situ kita sedang menggenapi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Slide terakhir, ini beneran terakhir, janji. Pastikan kita tidak hanya tinggal dekat Bapa, namun juga kita mengenal isi hatinya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara sekalian. Saya undang pemain musik. Kita nyanyi satu lagu, sempat ya? Oke, siap. Kita mau dekat sama Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu. Kita boleh main dari Dek. Makasih Tuhan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Naikkan pujian ini dari awal, katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku Tuhan. Itu rinduku. Amin. Oh, setiap kataku Tuhan, Engkau menunggunya. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka, kutemukan kasih yang sejati. Kusangka, kutemukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, bawa rindumu kepada Dia. Bawa rinduku. Hadirmu
puja hadir-Mu di dalam hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Kami bersyukur buat Tuhan, Bapa, sahabat, kekasih jiwa kami yang begitu baik, yang kasihnya terlalu besar bagi setiap kami. Maka dari itu Tuhan, siapapun kami hari ini, mungkin kami ada di posisi si bungsu yang merasa diri jauh dari Tuhan, merasa diri tidak layak. Kabar baiknya Tuhan tetap mengasihi-Mu. Tuhan rindu Engkau datang kepadanya apa adanya. Izinkan kasih-Nya yang memperbaharui Engkau, menguduskan Engkau. Sehingga Engkau menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Identitas, status, kehidupan yang baru Tuhan telah sediakan. Dan mungkin dari antara kita ada yang dibelenggu oleh kesombongan secara agamawi. Kita seperti anak sulung yang selalu merasa diri lebih baik, lebih kudus, lebih rohani dari yang lain. Sore hari ini undangannya pun sama, yuk pulang ke rumah. Karena Tuhan gak cuma butuh pelayanan kita, Tuhan gak sekedar butuh pelayanan ibadah, aktivitas agamawi kita. Yang Tuhan rindukan, yuk kita kenali isi hatinya. I wanna know you more, I wanna know your heart. Lebih dan lebih lagi. Berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan, berkati seluruh tim pengembalaan yang ada. Mulai dari yang teratas sampai yang terendah, Engkau yang urapi, Engkau yang berkati senantiasa. Berkati para leaders kami di 2PM ini Tuhan, berkati Pastor Eradi beserta dengan tim, Engkau yang berkati urapi senantiasa. Supaya umat-Mu terus dibawa Tuhan, semakin bertumbuh, semakin dimuridkan, semakin serupa dengan Kristus. Sehingga setiap kehidupan kami menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan demi pekerjaan, studi demi studi, pelayanan demi pelayanan, ibadah diberkati senantiasa oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan tutup ibadah sore hari ini teman-teman. Kita berdoa dulu untuk Pastor Randy yang sudah melayani kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang Kau pakai sore hari ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami. Memperlengkapi kami lebih lagi Tuhan. Kami diingatkan untuk kami terus bergandengan tangan, saling mendukung Tuhan untuk kami maju, kami bertumbuh di dalam Kristus. Kau berkati Pastor Randy Tuhan, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya. Hikmat marifat-Mu turun atasnya Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa, kami akan melihat banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau melalui kehidupan dari Pastor Randy. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk wadah ini Tuhan, untuk 2PM yang Kau siapkan untuk setiap dewasa muda Tuhan. Biarlah wadah ini Kau pakai untuk menjadi tempat di mana mereka dibekali, ditanam dan bertumbuh Tuhan. Sehingga mereka bisa berdampak dimanapun mereka berada. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan mereka. Sepanjang minggu ini, perlindungan-Mu, pimpinan-Mu, setiap keputusannya mereka buat Engkau menyertai Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertanya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.